Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak De, saya Wahyu Santoso Ramandhani dari SMK Negeri 1 Borno. Ingin mewawancarai Pak siapa tadi? Belum Pak. perkenalan? Nama saya Pak Abdullah. Pak Abdullah. Panggilannya itu Pak Dul. Panggilannya Pak Dul. Pak Dul. Oke Pak Dul. Pak Dul ini pengusaha lele gitu. Pengusaha lele. Ya, saya perkenalkan dulu. Nama saya Abdullah. Oke. Saya bekerja di Mina Agro Telogerjo. Pertama itu bukan lele-lele, yang kedua. Pertama menanam jambu kristal. Jambu kristal itu alhamdulillah 7 tahun yang lalu sampai sekarang 8 tahun sekarang hasilnya lumayan, lalu dibuat tambak lele seperti ini, ini hasil dari jambu kristal tadi ya. Sesudah lele sampai sekarang masih ada ikannya sampai sekarang. Ini yang punya Mina Agro ini punya inisiatif ingin nanam anggur. Jadi di MAT Telogerjo ini ada 3, pertama jambu kristal, kedua ikan lele, ketiga anggur jenis impor. Ya, itu sekarang ini yang adik tanyakan masalah lele. Ya, silakan kalau masalah lele. Untuk lele ini sejak kapan ini Pak usaha berdirinya nih? Lele ini sekitar sudah 5 tahun. 5 tahunan. 5 tahun sekarang ya. Sekitar ya 5 tahunan. Ya, buat lele kan harus ada airnya ya Pak ya, jelasan ikan. Iya. Nah, itu cara jaga kualitas airnya sama pakannya itu gimana Pak? Nih, masalah lele itu pertama kalau adik-adik ingin buat kolam, enggak di tanah tapi di atas lewat terpal bisa, lewat digali juga bisa. Pertama harus siapkan tempat. Kalau sudah tempat harus kalau di atas pakai terpal, kalau di dalam digali di tanah. Nah, kalau digali di tanah itu perawatannya lebih enak daripada di atas. Kalau di atas itu paling sering mengganti air. Misalnya di terpal itu paling sering mengganti air. Kalau makanya punya tambak lele itu harus ada pembuangan untuk air. Iya. Harus ada air untuk masuk. Contohnya aku harus punya sumur. Kalau musim ketiga, musim rendeng ya mudah airnya. Kalau musim kemarau ketiga airnya agak sulit seperti ini. Tidak ada hentinya. Kalau musim penghujan ini ambil air di embung karena agak dekat. Kalau musim kemarau ambil dari sumur. Harus ada itu kalau nanam lele. Kedua, kalau sudah punya tempat airnya, nanti bibitnya itu cari yang bagus, soalnya ada macam-macam bibit. Nah, itu bibit itu tergantung kurnya. Kur itu apa? Kur itu ukuran. Ada yang kecil 5 cm, kur 5 ngarani kur 5. Ada ukuran 7 cm, kur 7. Ada ukuran kur 8 cm. Terserah yang mau beli, tapi yang penting bibitnya itu harus sehat. Kadang pernah mengalami sudah siap punya tambak, airnya sudah bagus, tapi bibitnya beli bibit jelek, ternyata banyak yang mati. Bibitnya harus bagus. Nah, itu terus kalau sudah ada bibitnya, nanti tiap pagi harus dikasih makan sama sore. Pagi ya sekitar secukupnya lah, karena masih kecil ya, makanya sedikit. Nanti kalau semakin lama semakin besar ya tiap minggu ditambah. Umpamanya biasanya pagi itu 1/4 kilo, 1 minggu lagi tambah 1/4 ditambahi separuh nenek. Minggu lagi kan ikannya semakin besar, pakan ditambah lagi gitu sampai besar.
Nah, nanti dilihat airnya mesti semakin lama, pertama bening, semakin lama ada ikannya, ada pakanannya, air berubah menjadi hijau seperti ini. Mulanya bening, benih, semakin lama semakin hijau. Jadi keruh Pak ya. Ya, karena ada kotorannya ikan. Nah, nanti kalau sudah mulai, kalau di tanah ya, kalau di tanah 1 sampai 1 bulan itu belum mengganti kalau di tanah. Tapi kalau di terpal mungkin sudah mengganti 2 kali. Kenapa kok diganti? Karena airnya sudah kotor, banyak kotorannya ikan tuh. Nah, kalau ganti tidak semua langsung dikuras diganti, enggak, harus dikurangi minimal separuh. Umpamanya kedalamannya 101 meter 1 cm, terus airnya dikurangi 50 cm, kurangi separuh, lalu ditambah air yang baru, baik dari sumur maupun dari embung maupun dari apa itu misteri tarsia yang bagus. Terus semakin besar makanannya semakin banyak. Tadi kan tiap minggu enggak, tiap minggu enggak. Ya, selama 2 bulan itu kalau di tanah baru ganti sekali atau 2 kali, tapi kalau di terpal mungkin sudah ketiga 4 kali. Ya mungkin kalau di sini kan semua di tanah, ini sudah 2 bulan, sudah sekitar sak danganan arit lah, belum pernah ganti karena di tanah. Dan nanti mungkin seminggu lagi 2 bulan setengah atau 2 bulan 1 minggu baru mengganti airnya. Gantinya ya begitu, separuh, nanti ditambah air dari embung tuh. Terus semakin besar, umur hampir 3 bulan malah sering. Umur 3 bulan tuh ikan sudah besar, sudah siap mau panen. Ya, kalau 3 bulan ini sudah mau siap mau panen itu ada tanda-tandanya. Biasanya ada yang mati 1 atau 2. Kadang ikan itu berdiri, enggak itu, tapi berdiri, mulutnya yang kelihatan. Nah, itu airnya harus diganti, ada tanda-tandanya, berarti airnya itu sudah mau berbau, ada baunya, bau kotorannya tadi. Nah, nanti sudah besar, itu sudah siap panen tuh mungkin 3 bulan, kadang 3 bulan 1 minggu. Ada, kalau di sini ya sudah ada pembelinya, istilahnya sebakul dewi mengambil. Begitu ambil tuh tidak langsung habis, nanti dipilih yang paling besar. Yang paling besar itu yang masuk lah, istilah yang masuk itu diambil. Nanti 2 minggu lagi dikasih makan, sudah besar lagi diambil lagi sampai 4 bulan habis. Sampai 4 bulan. 4 bulan habis ya. Itu kalau ingin lele. Dan nanti kalau ada penyakitnya, bagaimana kok ada yang mati? Dilihat dulu. Yang mati itu dilihat kalau ada luka, misalnya luka di belakang kepala, itu harus dikasih obat. Obatnya ada namanya Introflox. Itu caranya pakannya biasanya 1 kolam ini 1 kilo, dikasih Introflox itu hanya 1 tutupnya, dikasih air, langsung diaduk, airnya diaduk, lalu dimasukkan pakan tadi yang sekitar 1 kilo diratakan ya, diratakan sampai agak kering, nanti kan meresap. Agak kering, nanti kalau sudah agak kering sudah dikasih makan, hanya 3 kali saja. Contohnya umpama pagi ini kok ada penyakitnya, dikasih tadi ada obatnya, itu pagi ini dikasih makan, terus nanti sore dibuatkan lagi 1 tutup lagi, hanya 1 tutup Interflow, 1 kilo pakan, dikasih air sekitar ya setengah 1 gelas lah, diaduk, nanti diaduk diratakan di pakan itu, di makanan yang mau dikasihkan ikan tadi. Ya umpama tadi pagi sudah, terus nanti sore ya sudah, terus besok pagi, hanya 3 kali itu sudah sembuh. Itu yang kena penyakit. Yang tidak kena penyakit ya sehat, malah sehat, yang kena bisa sembuh. Berarti Itu, kalau
tantangan buat peternak lele itu penyakitnya ya. Ya, harus dilihat Harus dulu. Ikan tuh mati karena apa? Ikan mati itu ada yang penyebabnya kena penyakit ada. Terlalu banyak makanan, perutnya terlalu besar bisa mati. Itu ikan lele. Kalau ngasih makan ya secukuplah, secukupnya. Jangan terlalu banyak. Ikan lele kasih berapa mau. Tapi ya tadi kebanyakan kalau masih kecil, akhirnya perutnya tidak kuat, Nggak bisa kuat, bisa mati malah. Kalau yang di belakang itu seumur berapa itu? Ini sudah 2 bulan, ya sekitar 2 bulan. Yang itu baru 1 bulan, kan bertahap. Ini terus yang sebelah sana itu selesai 1 bulan, masih kecil. Ini 1 bulan lagi sudah siap panen, makanya besar. Jadi kalau panen itu perkiraan 3-4 bulanan ya Pak? Ya sampai habis 4 bulan sudah habis. Karena begitu panen enggak langsung semua diambil, enggak, dipilih yang ukurannya tergantung pembelinya. Pembelinya mintanya 1 kilo 10 ekor atau 8 ekor tergantung. Nah, nanti yang masuk umpamanya masuk sudah banyak yang masuk, yang ada yang ketinggalan dan ditunggu 2 minggu lagi sudah besar lagi diambil lagi. Itu sudah ada bakul pembelinya sendiri. Oh ya Pak, saran Anda bagi yang ingin memulai budidaya lele itu gimana Pak? Punya saran Ya. Pak nggak? Saran saya, kalau yang belum pernah budidaya lele, kalau mau minat budidaya lele jangan terlalu banyak dulu, sedikit saja dulu. Contohnya hanya 1000, dibuat praktek untuk cara-caranya nanti tahu. Jangan lalu punya lahan, punya tempat yang enak langsung banyak 10.000. Nanti kalau masih belajar, kendalanya itu pasti ada. Tapi kalau sedikit sambil belajar, oh caranya begini. Berarti harus sedikit tuh resikonya kecil ya Pak? Ya, resikonya kecil karena makanannya itu murni pelet, pakai makanan bikinan pabrik, enggak bikin sendiri, maksudnya enggak dari apa itu batang ayam apa itu, enggak, ini murni pakan. Ya, terima kasih adik-adik yang ingin, siapa saja yang ingin belajar, entah belajar ingin tahu caranya menanam jambu kristal bisa, menanam ikan lele apa atau mau ingin tambah ikan lele bisa, ingin caranya gimana nanam anggur di sini yang populer ini hari anggurnya jenisnya anggur impor, ingin tahu caranya bisa Pak Minagri Purworejo di sini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.